Jauh ya? Ada RWB sama ada RX7 Amemianya Birbai oke. Ini baru rare guys. Ini baru rare. Exhaust ada di depan. Coba bayangkan guys. Gimana tuh jalannya tuh? Kita buka. Ini. Di sini akhirnya udah di review tadi. Oke, Lego. Ada satu hal yang gue jelas banget sebenarnya di Malaysia ini. Karmit-karmitnya mereka punya mobil buatannya Malaysia sendiri. Salah satu di belakang kita nih ada Kita lihat. Proton. Proton dari sini guys. Nggak begitu istimewa. Ini Satria nih guys, betul tak? Proton Satria nih. Bentuk mobilnya juga biasa aja karena ini mobil zaman dulu ya. Proton Tapi mereka Satria. bikin mobilnya sendiri. Oh. Indonesia kita punya SMK tapi sampai sekarang yang udah beli aja belum dapat. Itu tak usah dibahas. Tak payah dibahas bang itu bang. Aduh. Lagi-lagi SMK. Tak payah dibahas lah. Buat emosi nanti. Iyo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini. Jadi sebenarnya ada yang request dari DM Instagram. Ada Bang Izam Ilham. Ya, dia kirim satu link video. Oke, modifikasi Malaysia lebih dari Indonesia tajuknya, geng. Kebetulan memang sudah lama kita tidak mengulas otomotif ya yang ada di Malaysia. Bagaimana mereka memodifikasi engine-nya seperti apa ya. Dan oke, ini ya videonya guys ya. Saya kutip dari channel Garasi Drift. Ini satu channel daripada Indonesia guys ya, dan diupload beberapa hari yang lalu. Modifikasi Malaysia lebih dari Indonesia. Apa yang membuat berbeda ini guys? Oke, kita akan coba untuk nonton bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Oke, ini dia guys. Gila, dia pakai glow in the dark di semua engine bay-nya. Oh, oke. Wow. Ada satu hal yang gue jelas banget sebenarnya di Malaysia ini. Karmit-karmitnya mereka punya mobil buatannya Malaysia sendiri. Dan yang paling spesial adalah mobil ini. Ini mobil 3 rotor dengan liverinya yang ikonik banget. Bismillah, semoga saat gue punya Porsche roof, entah roof Porsche atau Porsche kuning. yang gue bangun sendiri, pakai tangan sendiri di Garasi Drift. Halo semuanya, selamat datang di Garasi istimewa. Drift. Sekarang kita lagi ada di Malaysia, di KL, untuk acara Retro Havoc. Acara Retro meetup Havoc. yang pesertanya mobil-mobil yang ada lebih dari 900 mobil. Mhm. 900 mobil ya? Dan yang gue suka 900 juga mobil. venue-nya ini di B2 Pikachu. di basement mall. Tapi Pikachu nih, basement mallnya Pikachu. tuh adem dan lampunya terang. Iya. Oh ya. Kayak di Jepang ya? Terus nggak bakal hujan, Iya. mobil aman, Nggak panas. pengunjung pun Betul. juga aman. Iya. Dan karena tempatnya luas, Lebih nyaman. walaupun mobilnya banyak dan orangnya banyak, jadinya enak ya ngeliatnya nggak sepadat itu. Betul, Walaupun di betul. Bute Garasi Drift padat banget. Ya, Iya, karena iya, bagian iya. situ emang bagian pintu masuk. Jadi Iya. rame. Tapi ini area tuh gede banget dan mobil-mobilnya keren di sini. Dan karena di Malaysia itu bisa jalan darat dari Singapura dan dari Thailand, jadi banyak mobil-mobil dari Singapura sama dari Thailand juga. Ya, lebih Dari dekat Jepang ya. juga ada, Dari dikirim Jepang langsung. juga ada, dikirim. Ada ya? Nggak terlalu jauh ya. Ada RWB sama ada RX7 Amemianya Birbai oke. Kita akan Rare. harus lihat juga, itu mobil keren banget. Tapi gimana yang nge-review mas, ini 900 mobil. Habis mobil kita ini aja kita keliling, kita lihat yang benar-benar worth untuk kita review, kita bahas. Kita keliling berdua aja ya. Kita keliling berdua. Semoga tahun depan kita bisa ikutan lah event ini, karena Kita kirim mobil kali di sini. one of the biggest event di Malaysia. Lihat tuh mobilnya. Kita dari tadi muter-muter aja belum selesai, belum ada ujungnya dari. Gile. Kita cari mobil-mobil yang keren untuk kita bahas. Let's go. Ini baru rare guys. Ini baru rare. Retro Havoc. Gile. Honda, Toyota. Nah, ini Ternyata Toyota ada nih. mobil dari Indonesia di sini. Kijang. Gua kira nggak ada, yaitu Perkijang-kijangan. Ada ya. Juga ya.
nggak di Indonesia doang, nggak di Jakarta doang. Ini ada Kijang-Kijang yang dimodif di sini. Kerjasama Indonesia dan Jepang, Kijang. Kijang, Toyota Kijang guys. Tuh, LGX Kijang. Hot Wheel tuh. Di sini ada Porsche Hot Wheel. 994 yang pakai livery Hot Wheels. Ini special edition ya, Hot Wheels-nya. Special Di Indonesia edition. juga ada waktu itu yang kayak gini deliverin. Tapi yang spesial bukan yang ini, menurut gue yang ini nih. Karena ini dia punya lampu depan yang slant nose. Jadi dia bisa pop up gitu. Gua jarang banget ngelihatnya, cuma ini benar-benar udah di restore. Interiornya joki juga udah Gile ganti. rimnya, guys. Warnanya British Racing Green dan ada dua. Gile. Satu lagi kuning. Nah, ini yang ini nih favorit gua nih. Nah, yang ini Kuning ini rim slant juga nose bagus ya. nih rimnya nih. Velgnya sih roof. Nih ada logo roof. Apa ini roof ya? Bisa jadi sih. Gua Roof, nggak bisa roof. bedain terlalu banyak ya. Cuma Roof. intinya RUF, warna RUF. kuningnya Porsche tuh seksi banget. Seksi, Lihat, betul. Roof. Bismillah, semoga suatu saat gue punya Porsche roof, entah roof atau Porsche yang gue bangun sendiri, pakai tangan sendiri di garasi sendiri. Semoga bang, amin amin. Gile, seksi betul nih guys, yang kuning-kuning nih guys. Ini juga rare guys. Di sini ada Proton. salah satu mobil Tadi yang aku nampak dikirim dari Proton. Thailand, yaitu Nissan Silvia S13. Oke, Nissan yang nih. menurut gua liverynya ini klasik banget. Ditambah lagi velgnya juga velg klasik, yaitu Watanabe yang Gile. mereka kandasin. Ini Dan rim menurut gua sih ini compe. statik ya. Surprisingly, Kita sebutnya rim compe guys. Ya rim compe. Tak pastilah kalau dekat Malaysia apa istilah dia nih ya? mobil seceper ini tanpa air Dari bisa NK masuk ke biasanya. basement bawah gini. Berarti kan parkirannya lumayan proper dan juga kita happy banget bisa ngelihat gak cuma mobil Malaysia tapi Nah, juga ada mobil-mobil tim yang Thailand. lain. One of the cleanest Oke, tim Thailand ya. S13 di acara Retro Avok ini. Oke. Oke lah. Aku tertanya-tanya Nah, di sini tuh Proton nih. beragam mobil ya, guys. Jadi ada mobil SUV, ada mobil Eropa, ada mobil Mr. Bean, ada Mr. mobil Bean. dari Venom, tapi beda, ini dari Thailand, dikirim dari Thailand juga. Oke. Mobil kayak Han gitu, RX-7. Bugatti ya? Tapi bukan RX-7 yang paling keren. Paling keren ada di sana, yaitu RX-7 Aramia. Yang ini nggak kalah keren, ini Veilside, tapi kita mungkin udah biasa yang ngeliatnya di Indonesia, udah sering ngeliat mobilnya Venom. Oke, Kurang lebih warnanya sama, velgnya juga mirip-mirip, dan tetap one of the best RX-7 yang pernah ada. Oh, ada dua. Baru nggak? Ada dua. Di sini ada dua bedanya. Tapi bedanya Iya yang ini guys. kuningnya nggak oranye nggak seterang tadi. Iya. Ini lebih redup mungkin karena udah lumayan lama sih catnya. Dan karena di sini rata-rata tuh orang-orang yang ikutan orang-orang yang mau car meet ya. Jadi mobilnya yang lebih banyak daripada boot-bootnya. Walaupun ada boot-boot juga, ada boot garasi drift, ada boot-boot lain yang jualan. Tapi mobilnya lebih banyak karena mereka tuh jualannya jualan spot. Jadi kalau kalian mau manjang mobil nih, ini kan bisa miring ya. Kalian beli 3 spot berarti. Ini spot buat 3 mobil dijadiin satu. Nah, mereka Retro Havok ngambil keuntungannya tuh dari parkiran yang dijual di mall. Dan karena gitu. semua orang boleh ikutan, kuotanya banyak, mobil-mobilnya beragam banget. Ini ada mobilnya Pandem di sini. Nah, ini. Mobil yang kemarin ada di pembukaan juga. Wih, Ada klasik tulisan Retro Havok betul. kayak di situ. Radikal banget. Apalagi kalau kalian lihat knalpotnya. Knalpotnya ini ke depan. Nah, ini biar betul guys. Knalpot atau exhaust ya kalau kalian sebutnya exhaust. Ini apa ya kalau jalan begitu menghadap ke sini guys? Serius? Jadi ini bukan wastegate. Wastegate ada di sini. Oke. So ini knalpot. Jadi kalau kita ngomongin aerodinamis ya, kayaknya nggak aerodinamis karena ini kan udara keluar. Nah, Sementara mobil maju kan. berarti otomatis asap Gue juga ke ngerti belakang. desainnya kenapa harus kayak gini. Tapi keren, Oke. unik dibanding mobil lain. Gile guys. Exhaust ada di depan, coba bayangkan guys. Gimana tuh jalannya tuh? Ya aku risaunya ini pengemudi tertutup asap dari exhaust ini kan. Aduh. Ya. Wah ini cantik juga nih. Oke. What is he? Oh wow. You can see a little bit. Ya. You can get a big tour. Here we go. It's the man himself. Oke. Ini ada mobil Spoon katanya glow in the dark. Oh, Kita lihat ya. glow in the dark. Oh. Oh. Amazing. Amazing. Ya.
Cool. Glow in the dark. Very cool, very cool. Very cool. Gila, dia pakai glow in the dark di semua Aduh, engine. duitnya yang tak cool, guys. Wow. Gile sih. What kind of paint that you use? backlight Matte light. เป็นสีคัลเลอร์ Aha. เกรย์กรีน Oh. อันนี้บู Oh wow. Oke. Very good, very good. Thank you. Oke. Ini mobil dari Thailand kayaknya. Tim Retro Oh. Havoc yang Thailand. Dia dibukanya ketika untuk pameran saja, tapi kalau untuk jalan ya mungkin ditutup kembali, guys. Ya, mungkin seperti itu. Ini baru pertama kali gue lihat ada mesin glow in the dark kayak gini. Nah, oke. Oh ya, di sini ada Oh. build yang cukup radikal. Di sini ada Audi R8 tapi juga Audi. menjadi twin turbo. Kita bisa lihat nih, bumper belakang Gila, guys. dipasang. Ada turbonya dua kiri kanan. Jadi ini VS twin turbo yang mesin belakang gitu. Seksi banget kalau dilihat dari belakang. Tapi nggak cuma ini, di sebelahnya juga ada yang keren banget, yaitu GR Yaris Pandem dengan velg warna putih, mobil warna putih. Ini clean banget ya. Ini clean banget. Semuanya nih, ini center lock gitu. Ada GR Sportnya Iya, di tengah-tengah. Ini salah Didominasi satu warna build putih. GR Yaris yang gue pengen banget bangun GR Yaris buat drifting dengan body kit Pandem, karena di Jepang itu ada banyak. Di sini Ini custom semua yang nih, clean guys. kayak gini ternyata keren juga. Jadi nggak perlu full livery. Ternyata body kit ini dan mobil ini itu cocok kalau dengan setelan clean warna putih white on white kayak gini. Gila. Di sini ada satu Milik orang mana nih, guys? engine Negeri mana nih? shop yang sama kayak Putih nih. Drifting, yaitu BMW E36 yang BMW. compact. Ini coupe tapi belakangnya buntung. Iya, Tapi iya. mesinnya K24. Nah, ini K24 yang rapi banget dibikinnya, jauh lebih rapi dari Sangat kemas. Civic. Ini Kemas bersih, ya. Gile. Kabel-kabel ini tak nampak sama sekali nih, ya. Sangat kemas sekali nih, guys. pakai turbo GT28 Garrett kelihatannya ya. Ini compact, di sini rapi, piping-pipingnya rapi, Kemas piping sekali. radiator juga rapi, intake-nya dia pakai yang buat RWD karena nggak ada pakai depan, terus wah rapi deh. Dan kalau kalian lihat ini mesinnya sangat-sangat mundur ya. Dia lebih mundur daripada Street Tower, kalian Ya, bayangin. posisinya mundur, Rapi guys. banget loh build-nya E36 ini. Kemas K24. betul ini. Ini salah satu build clean yang favorit gue yang ada di sini. Oke, di sini ada setup booth yang paling keren menurut gua karena ada cahaya yang rata di atas ini yang bikin Ya. mobilnya jadi kayak di studio. Betul, ada betul. GR Yaris seperti yang tadi putih di bahas tapi warna merahnya. Ini sekarang merah. Ada Seviro nih kayaknya. Seviro yang lumayan clean look ya. Biasa di Indonesia nggak pernah kita lihat Seviro se-clean ini karena pasti udah babak belur semua. Iya. Sangat terawat berarti ya kalau di Malaysia itu ya. Oh gile sih, gile. Sekarang kita udah sampai di boothnya Top Secret. Jadi Top Secretnya ini bukan Top Secret Jepang, tapi Top Secret Thailand. Yang mana Oke. bosnya itu namanya Birbayoke, salah satu influencer paling terkenal. Karena mobilnya keren-keren, kalian lihat nih. Ini yang paling topnya ada REA Memiya X Top Secret yang kemarin baru pulang dari Tokyo Auto Salon, dari Osaka Automesse, dari Jepang, langsung dikirim ke Malaysia buat acara Retro Havoc. Dan ada 3 mobil lainnya yang dibawa dari Thailand. Ada R32, Fairlady 350Z, sama R35. Yang mana tahun lalu mereka Nissan. ikutan juga bawa 3 mobil itu. Tahun ini mereka bawa 4 mobil. Dan yang paling spesial adalah mobil ini. Ini mobil 3 rotor dengan liverynya yang ikonik banget seperti livery Top Secret sebelumnya. Tapi bikinnya ini detail. Stikernya kalau kalian lihat dari dekat, itu benar-benar bagus banget. Chrome-nya bagus. Iya. Kualitas juga bagus, dilaminasi lagi, jadi terlihat makin kinclong. Dan kalau kita lihat dalamnya bahkan ada helm dan sarung tangannya yang liverynya sama. Ini ya. Jadi ini orang emang niat sih. Iya. Suatu saat mungkin kita harus main ke Top Secret Thailand karena di sana ada kayak shopnya gitu. Kalau di sini cuma boothnya doang. Iya. Tapi karena mereka brandingnya bagus ya, kita lihat ya boothnya. Boothnya rame banget. Oke. Ada beberapa Dari Thailand ya. barang limited edition yang nggak ada di event-event lain, ada cuma di sini. Udah kayak boothnya garasi drift nih. Ngantri-ngantri. Ini dia barangnya. Itu ada influencernya dijadiin baju. Kalau kita kayak nggak mungkin sih foto muka gua sama Dipo dijadiin baju. Itu ada. Udah kayak katosan ya. Iya. Di sini ada baju-baju, ada diecast,
Iya, iya. Stiker-stikernya kurang lebih sama lah kayak brand garasi drift. Bedanya di sini Top secret. namanya udah nama besar, Top Secret udah dari puluhan tahun lalu. Iya. Dan sekarang mereka punya partner baru dari Thailand yang bikin brandnya jadi naik lagi. Top secret. Gile guys. Thailand. Sawadikap. Kapkrom Cup. Oi oi oi. Ini Dipo lagi tanda tangan Mini GT mantan mobilnya Dipo yang good fix. Oke. Top. Sampai ke Malaysia diecast kita bro. Thank you so much. Gimana perasaannya sampai ke sini? Happy tapi agak sedih karena mobilnya udah nggak ada gitu. Oh. Ada mobilnya. Kita lihat ya, kita lihat. Oke, di sini ada Silvia S15 dengan Silvia. body kit Liberty Works Super Silhouette yang pertama di Malaysia. Kedua di Southeast Asia karena yang pertama itu di Indonesia punya Kenapa gua, ditutup? Tapi udah gue jual ke Amo dan kalau Apakah boleh kalian dibuka? Di sini kelihatan sedikit di baliknya itu ada liverinya karena dia warna putih ya. Jadi orang bisa nebak-nebak lah liverinya kayak apa. Dan ini udah ketebak. Liverinya sama kayak gua dulu. Warna putih kuning, lighting, super silhouette-nya Nissan S110 tapi nomornya 38. Kalau gua ngomongin nanti kita balik lagi ke sini lihat pas mobilnya dibuka kita review. Saya kain Oke. kapan ini? Review semua. Sini ada S15, ada 200 cc, dia dapat dan dapat ada juara, Seviro. guys. Gue udah izin sama Oh, ownernya untuk ini masuk. bodinya Dan ya. menarik, karena ini one piece dari bumper, fender sama kap mesin tuh jadi satu semua. Oh, jadi kalau satu. dibongkar, jadi kayak gini nih. Oke. Ini semuanya kebongkar. Sebenarnya simpel sih. Tubing semua. Iya. Simpel. Kita mau bongkar, tinggal bongkar ini semua. Kita bisa akses semua yang perlu kita akses di sini. Menarik juga nih cross taco dibikin kayak gini ya. Dan ini katanya belakangnya juga bisa dibongkar habis sampai semuanya deh bagian belakang. Ini buat Oke. latihan kompetisinya yang itu. Ini nih ya. Keren sih. Ini lumayan jadi inspirasi juga. Thank you Om. Thank you, garasi. Nah, ini salah satu tim balap yang ada di Malaysia. Siapa ada guys? satu mobil yang menarik Boleh komen? lagi yaitu Seviro yang Nissan clean. lagi nih. Ini emang drift look, tapi clean banget. Bukan kayak mobil drift yang compang-camping biasanya Seviro di Indonesia agak compang-camping, tapi ini rapi. Fitment Kemas. oke, body kit oke banget, semuanya kemas. oke banget mobil ini. Kemas, guys. Rapi banget, warnanya merah candy dan white body. Tak pasti lah Nissan atau Mitsubishi nih. Interiornya juga cakep. Keren banget Seviro ini. Dan gak cuma Seviro, ini satu tim ini ada juga R32. Nah R32 ini tadinya mobil kalau balap, ini Nissan katanya nih. ini full drift car ya. Iya. Di restore jadi mobil harian lagi. Jadi kisahnya ini mirip banget sama S15 Ziko. Tapi sasisnya R32 Skyline. Keren. Skyline. Ini kita lihat. Nah, ini tadi nih. Kita buka. Ini. Di sini akhirnya udah di review tadi sama semua tim dari Liberty Walk dan Liberty ownernya Walk. juga, dan kangen banget gue jadinya sama mobil gue yang dulu pernah warnanya kayak gini. Tapi dia yang beda itu dia pakai velg Nismo LMGT ya, jadinya lebih mirip lagi sama Liberty Walk yang ada di sana dengan velg ini. Tapi intinya semuanya tuh hampir sama persis ya. Yang membedakan sama punya gue itu cuma di spion, velg, sama dia pakai eyelash ini. Ya. Intinya gue jadi kayak nostalgic kembali lagi ngelihat pada saat Katosan nge-review mobil gue, tapi ini di Malaysia gitu. Senang banget lihatnya sekarang. Mantap. Ini sangat pendek sekali nih guys. Ya. Oke. Gile. Oke, kita lanjut muter-muter, tapi kali ini gue pisah sama Mas Dipo karena event ini rame banget guys. Kalian lihat orang-orangnya banyak, sekarang kita kepisah. Tapi tetap walaupun rame, untuk ngelihat mobil masih enak karena parkirannya tuh luas. Ya. Dan di sini ada mobil dari Retro Havoc punya Mas Ali Kopo
Dia baru aja kolaborasi sama Pandem untuk bikin Pandem version terbaru di Silvia S14. Jadi kalau Pandem itu kan terkenalnya dulu yang baut-baut ya. Yang kita harus potong fender, terus bentuknya bulat, ya kayak gitulah. Oh Tapi iya, kali oke. ini Pandem tuh mirip-mirip kayak BRZ gua. Kayak Rocket Bunny BRZ, dia ada diagonalnya gitu. Nggak bulat, agak sedikit segi 6 kali ya. Dan menariknya kalau kita lihat white body itu 2 kali ya. Oke. Jadi fendernya sendiri udah makin lebar, ditambah lagi ada wheel arch di sini makin lebar lagi. Oke. Begitu juga untuk bagian fender belakang. Fender belakang ini sama bentukannya, dan kalau diperhatiin ini udah lebar, di sini lebar lagi. Oke. Dan ini sama kayak yang dipakai sama Mad Mike di New Zealand. Keren banget body kitnya. Mungkin Body kalau gue kitnya punya luar biasa. S14, gue akan pilih body kit ini karena bentuknya itu modern, tapi tetap ada ciri khas dari Rocket Bunny-nya. Dan untuk pemilihan warnanya sendiri juga keren banget di mobil ini. Warna pink, khasnya Retro Havoc, dan juga velgnya pakai Workmaster Palang 5, a perfect combination. Sayangnya remnya masih standar, kalau rem udah diganti perfect pastinya. Dan di belakangnya juga ada mobil yang gak kalah keren, ini Rocket Bunny. Warna pink juga, ada sakura-sakuranya. Tapi menurut gua mobil ini lebih keren. Kalau ini Rocket Bunny, yang ini Liberty Walk. Ini lebih Style-nya seperti mirip-mirip, kebalap tapi ya. bedanya ini lebih ceper. Dan kalian lihat lampu depannya tuh. Udah kayak alien. Kayak grillnya HRV tapi di bagian lampu. Emang ciri khasnya dari body kit itu ada lampu di cover gini. Dan sebelahnya ada Liberty Walk, S15 Super Silhouette. Yang kayaknya tadi di Power saya udah bahas. Karena dia dari tadi menyaksikan reveal-nya, nostalgia. Mobil dia zaman 2023. Sebelahnya ada RWB Porsche yang lama-lama. Jadi berbagai generasi ada semua di sini. Lengkap. Gila sih. Aku suka yang tadi sih guys, Porsche. Jadi boleh buka tutup ya. Bagian bumbung boleh buka tutup, itu bagus tuh. Gile. Sama ke Indonesia, di sini ada juga style-style wibu. Ada Oh, boneka-bonekanya. wibu anime. Warnanya tuh kayak warna-warna ya, full Good colorful Smile anime Racing. gitu. Jujur gue kurang masuk. Tapi kalau livery kayak gini dipakai mobil drift gitu ya, cocok-cocok aja. Cuman kalau cuman buat kontes kayak gini, menurut gue masih kurang ya, Kurang. Bang ya. Kalau aku sih oke-oke lanjut. aja, Bang. Di sini ada perkumpulan Miata-miataan. Oke. Lucu-lucu banget. Iya, Ini Miata kayak gini mahal banget di Indonesia, harganya Miata. 500 jutaan. Gile Kayak di sini sih, mahal guys. juga sih, sama-sama langka. Ini ada yang mesinnya kita bisa lihat, kayak udah di wire tuck. Ada yang cabrio juga. Iya, iya. Ini mahal nih, Lucu-lucu mahal. Dan ini dari tadi tuh kita baru belum setengahnya ya. Banyak belum banget setengahnya. mobilnya sih, bingung gua sampai bahasnya apa aja. Wah. And then ada Fairlady. And by the way, mobil-mobil ini tuh nggak semahal di Indonesia karena populasinya lebih banyak. Makanya di acara-acara kayak gini banyak yang bawa-bawa Lambo tuh? Ideman. Yang jarang tuh mobil kayak gini nih. Oh. Ini Lambo, yang mana Lambonya ada doodle-doodle gitu. Lucu banget. Oh iya, liverynya. jadi Di dia belakang gua, konsepnya seperti digambar guys ya. Jadi seperti gambar komik ya, dia realisasikan di kehidupan nyata nih ya. Jadi seperti gambar nih, paham tak maksudnya? Nah, gitu. Lucu banget liverynya. Di belakang gua ada Fujiwara. ini dia. Ada free print gitu, seakan-akan itu tempatnya. Ada mobil AL86 ya. Gila banget ini event. Di sini ada Supra yang menurut gua livery lucu Supra. banget. Livery Cars, Lightning McQueen. Dan biasanya livery Lightning McQueen Kartun cuma nih. bodinya doang. Ini sampai ke bagian matanya. Oke. Lagi marah ya. Ini soalannya apa terlihat guys kalau dari dalam guys? Hah? Oke. Tak pastilah kawan-kawan yang mungkin paham pernah mencoba mungkin ya custom kaca depan kereta seperti ini, apakah nampak dari dalam guys? Oh, ini di stikerin yang biasa di kaca belakang tuh yang Nah, kan? bolong-bolong. Kelihatan tapi mungkin tidak terlalu guys Dia ya. baru jalan nih kayak gini nih. Nah, menariknya ya di Kulit. Malaysia, Nah, ini. plat nomor tuh benar-benar bebas. Kalian mau pasang stiker doang kayak gini, asalkan kebaca, itu legal. Asalkan posisinya itu sesuai sama regulasi di depan dan di belakang, dan terlihat dan terbaca,
Jadi kalau seperti ini memang nampak lebih kemas guys daripada plat ya kan, plat dari besi, plat nomor taruh di sini. Kalau untuk stiker itu tak pastilah. Ini dari sudut pandang saya ya, dia lebih kemas guys, ya lebih cantik, lebih kemas. Ini mau pakai plat, mau pakai stiker, itu bebas banget. Jadi looks mobil yang keren nggak ketutupan sama plat nomor yang kadang ganggu ya. Ya. Dan contoh kayak mobil ini nih, Huracan yang udah bodi kita kayak gini. Kalau ada plat nomornya kan jelek ya. Betul. Jadi trennya beda gitu. Di sini jarang yang pakai frameless plate. Kita jualan frameless plate aja. Peminatnya dikit. Yang mau tampil keren rata-rata pakai stiker. Ini ada stikernya. Oke. Stiker mobil lain. Betul. Ya ada bandel-bandel juga sih nggak pakai plat nomor. Tapi make sense gitu loh. Yang penting kan kebaca ya. Iya. Mau bentuknya gimana pun. Betul. Ini mobilnya keren juga. Yang penting kebaca guys. Sayang di Indonesia nggak kayak gitu. Mobil yang bisa ditandatangani. Oh. Bebas aja orang mau tanda tangan, mau gambar. Tapi kalau di Indonesia agak bahaya nih, pasti ada yang gambarnya tidak senonoh. Di sini sih lucu-lucu ada yang Ya, gambar tanda tangan. anjing, kucing. Heeh. Kayak konsepnya Dipo pas kemarin di IMX Evo 8. Aha. Yang keren ya, mereka head to head langsung sama Subaru. Jadi persubaruan ngumpul di sini, Iya. depannya langsung per F1. Ah, Evo. Ada Evo sama Subaru ya, di Indonesia juga ada. Sekarang kita lihat yang benar-benar ciri khasnya Malaysia aja. Oke, sekarang ciri khas Malaysia nih guys. Biadab Club. Oke, Lego. Ada satu hal yang gue jelas banget sebenarnya di Malaysia ini. Karmit-karmitnya, mereka punya mobil buatannya Malaysia sendiri. Salah satu di belakang kita nih ada Kita lihat. Proton. Proton dari modifnya sini guys. nggak begitu istimewa, Ini Satria nih guys, betul tak? Proton Satria nih. bentuk mobilnya juga biasa aja karena ini mobil zaman dulu ya. Proton Tapi mereka Satria. bikin mobilnya sendiri. Oh. Indonesia, kita punya SMK tapi sampai sekarang yang udah beli aja belum dapat. Itu tak usah dibahas. Tak payah dibahas bang itu bang. Aduh. Lagi-lagi SMK. Tak payah dibahas lah. Buat emosi nanti. Sangat Aduh. disayangkan ya. Culture kita kalau dibandingin sama Malaysia 11-12 lah ya, sama-sama keren. Bedanya mereka punya merek mobilnya sendiri. Sementara Indonesia, iya. Tak payah diulas, tak payah dibahas, tak payah disebut. Buat sakit hati. Depan gua Yeah. ada S15 Mona Lisa. Oke. Tapi kali ini Mona Lisa Oh. beneran seperti di film Fast and Furious. Peleknya mirip, liverynya mirip, even ke mesinnya pun juga mirip. Oke, kita lihat. Mesinnya pakai RB26. Gile. Ada yang punya, kayak? Sangat Nah, jujur sangat. lampu depannya dikasih list gini walaupun kelihatan modern tapi jadi norak. Karena OM dimodif. Oke. Kelihatannya jadi kayak maksa. Tapi overall mobilnya keren. Body kita Seaweed mirip kayak di filmnya. Oke. Tapi menurut aku bagus juga sih guys. Dari penataan Di lampu sini ada dan ini Evo sangat Faris kemas yang menurut gua keren sekali. banget. Body kita pakai Faris, mirip Oke. seperti punyanya teman kita yang dari Surabaya. Bedanya, liverynya ini terinspirasi dari livery Brian O'Connor yang warna silver biru di R34, tapi ini dipasangnya di Evo. Oh, Kombinasi oke. warnanya bagus ya. Iya, iya, Dan iya, iya, di iya. belakangnya ada mobil yang menarik dibahas juga. Ini kita udah bosan. Oke, Bahas Nissan Supra, lagi. R34. Ini dia yang menarik. Oke. RX-7 yang body kita menurut gua keren banget. Wah. Gue lupa nama body kita apa. Tapi Body yang kitnya keren tuh bagus. ada diffuser-diffusernya, wingnya juga dicat merah. Merahnya merah Mazda. Jadi cocok gitu. Oke. Wow. Ya, itulah guys. Ya. Satu pengalaman konten kreator garasi drift ketika ada satu event Retro Havoc ya, yang ada di Malaysia guys. Gila betul. Ini sampai-sampai aku tak boleh menggambarkan, mengulas satu persatu karena saking begitu banyaknya guys ya. Tapi yang jelas ada satu tadi komentar dari abang tentang terkait kereta kereta Malaysia guys ya. Nah itu tuh tolong jangan sebut-sebut lagi bang ya, SMK buat sakit hati lah guys. Tapi jelas itulah ya, luar biasa
eventnya cukup sukses dan berjaya, menarik minat otomotif retro guys ya, baik dari Indonesia dan juga Thailand nih guys. Nah ini yang mantul, mantap betul guys. Oke geng ya, so macam mana, boleh komen di ruang komentar. Oke, dari menit awal sampai menit akhir ini mana nih kira-kira kalau kalian ada impian kereta mana nih geng yang kalian impikan selama ini ya, bukan kereta keluarga, maksudnya kereta yang kita pakai sendiri ya. Inilah impian lelaki guys. Maksudnya kalau misal kita tak bawa keluarga nih ya, ingin seorang-seorang bawa kereta nih, kira-kira kereta impian apa nih guys yang mungkin benar-benar kalian impikan sampai sekarang tapi masih belum terwujud untuk beli. Nah ini mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke ya, sepertinya juga sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton ya, dan ya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.